Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 6 Agustus 2024. Gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Saudaraku terkasih, kita sering menyebut pesta hari ini dengan pesta transfigurasi. Peristiwa ini berawal dari Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Ia membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di atas gunung itulah Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Saudaraku terkasih, peristiwa transfigurasi menegaskan 2 hal pada kita. Pertama, peristiwa ini menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Yesus sebagai anak yang dikasihi oleh Allah. Dan kepadanya kita semua muridnya harus mendengarkan. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kedua, peristiwa transfigurasi telah memberi rasa damai dan sukacita bagi Petrus dan kawan-kawannya. Damai itu terjadi karena kedekatan mereka dengan Yesus, relasi mereka dengan sang gurunya. Dan peristiwa selanjutnya Yesus mengajak mereka turun dari gunung, menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Saat Yesus mengajak turun dari gunung, Ia ingin menegaskan kepada para murid realitas hidup yang sesungguhnya. Ada sukacita, ada damai, tapi ada juga penderitaan dan kesulitan, tantangan. Semuanya harus dijalani. Bagi saya inilah poin penting pesan hari ini. Sebab kita hidup di dunia ini, kita masih harus terus berjuang. Kita akan mengalami suka duka kehidupan ini. Tapi jangan takut, sebab kita punya Yesus. Maka kalau ingin menemukan damai sejati, damai penuh dengan sukacita, tinggallah bersama Yesus.
Seorang sahabat bercerita, di saat ia merasakan ketakutan, kecemasan dalam hidup, mengalami tantangan dan kesulitan, beban yang begitu berat dalam hidupnya, datang pada Yesus adalah pilihannya. Apakah dia menemukan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan? Tidak. Tapi dia merasakan ada damai, ada ketenangan dalam hidupnya, sehingga dia bisa menguraikan persoalannya, menguraikan permasalahannya dengan baik. Datang pada Yesus adalah cara untuk menemukan kedamaian dan ketenangan. Maka mari, saudaraku terkasih, kita semua akan mengalami tantangan hidup. Kita semua akan mengalami sukacita yang luar biasa. Kita semua akan mengalami persoalan-persoalan hidup. Tapi jangan takut. Kita punya Yesus. Datang dan tinggal bersama Yesus. Itulah pilihan terbaik dalam hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.